Antara, apakah sudah mengenal atau bahkan Sobat Antara sudah tahu terkait program Sawit Terampil? Jadi ini merupakan program dari Sinarmas Agribisnis and Food. Programnya apa sih? Nah, ini adalah program yang luar biasa Sobat Antara. Kenapa? Karena tujuan dari program ini untuk mendidik lalu juga meningkatkan keterampilan petani swadaya di Indonesia. Pasti akan bertanya-tanya, mengapa ini akhirnya menjadi hal yang penting? Langsung saja kita akan bahas lebih dalam terkait bagaimana program Sawit Terampil di Indonesia, tantangannya seperti apa, dan lebih lanjut semuanya bersama dua narasumber yang telah hadir hari ini untuk di edisi podcast kita. Ada Ibu Wahyu dari Sinarmas Agribisnis and Food. Halo Bu Wahyu. Wow, happy banget Bu ya. Warna bajunya biru menandakan cerah, iya kan? Dan juga selain Ibu Wahyu ada perwakilan dari IDH. Di sini ada Bapak Nasat. Halo Pak Nasat. Halo. Halo. Ini pada masih lemes atau gimana ini? Kurang semangat rupanya ya. Tapi tentu Sobat Antara saya yakin sudah semangat untuk mengetahui terkait program dari Sinarmas ini, yaitu tentang sawit terampil, lalu juga bagaimana kondisi sawit terampil saat ini. Tapi mungkin sebagai background dulu nih, Sobat Antara waktu dengar Sinarmas Agribisnis and Food. Nah, ini apa ya? Soalnya kadang mungkin skupnya itu atau penjelasannya luas. Mungkin Bu Wahyu dulu ya yang bisa ngejelasin sebenarnya apa sih Bu Sinarmas Agribisnis and Food dan kenapa concern terhadap hal ini. Baik, terima kasih Mbak Ovi ya. Jadi Sinarmas Agribisnis and Food itu perusahaan agribisnis terintegrasi yang bergerak mulai dari pembibitan untuk kelapa sawit ya, pembibitan kebun kami juga memiliki, bekerja sama juga ada juga plasma di situ. Terus pabrik kelapa sawit, ada juga refinery dan juga pengolahan akhir gitu ya. Ada mungkin Bapak Ibu mengenal produk Vilma, minyak goreng Vilma, Kunci Mas, itu produk dari Sinarmas Agribisnis and Food. Berarti memang memiliki peranan yang luar biasa di sana. Tapi kalau fokus kita hari ini masih juga terkait tentu saja dengan hal tersebut, yakni adalah membicarakan tentang industri minyak sawit yang nanti tembusannya itu adalah program yang tadi sempat disounding. Nah, sebelum ke program Bu Wahyu, mungkin boleh dijelaskan juga terkait bagaimana sih sebenarnya industri minyak sawit di Indonesia khususnya saat ini. Oke, makasih Mbak Ovi. Mungkin kalau kelapa sawit kita semua sudah tahu ya, betul. Karena hampir seluruh tempat di Indonesia tumbuh kelapa sawit. Tapi secara bagaimana kontribusi minyak sawit itu untuk perekonomian Indonesia dan juga dalam memberi makan dunia gitu ya, itu mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi industri sawit Indonesia itu memberikan kontribusi yang signifikan, sekitar 27,42 miliar dolar per tahun ekspor kita itu dari sawit. Itu sekitar 10-2% ya dari seluruh ekspor komoditi Indonesia, dan itu bahkan melebihi dari nilai ekspor minyak dan gas. Terus yang kedua, industri kelapa sawit itu juga memberikan lapangan kerja sekitar 5,5 juta lapangan pekerjaan langsung itu terkoneksi dengan sawit, dan 17 juta lapangan kerja, kesempatan kerja ya itu secara langsung dan tidak langsung. Dan yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa dari tanaman sawit di Indonesia itu 41%-nya itu dikelola oleh petani. Mungkin itu untuk memberikan gambaran tentang industri sawit di Indonesia. Sangat tumbuh subur ya memang industrinya. Betul, Bu ya. Iya. Nah, dan ini fakta menariknya adalah ternyata hampir 41% ini dipegang langsung oleh petani swadaya. Betul. Lalu akhirnya kalau kita melihat, wah ini sepertinya memang sangat subur di Indonesia, tapi pastinya akan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tentu saya tidak subur-subur lancar gitu aja ya Bu Wahyu ya. Nah, lalu apa akhirnya tantangannya Bu yang harus dihadapi khususnya untuk mengimplementasikan praktek-praktek berkelanjutan ini? Iya, betul. Jadi di Indonesia aktor dalam kelapa sawit itu kan banyak ya. Ada dari perusahaan besar, ada perusahaan menengah, ada pabrik tanpa kebun, ada kebun saja, dan yang tadi saya sampaikan 41%-nya adalah petani. Jadi dari
kita semua sudah memahami lah ya, dan juga dari hasil analisa dari kami Sinarmas memang ada kesenjangan terkait praktek sustainability. Itu juga karena komitmen dari masing-masing aktor itu berbeda-beda ya, karena prioritas yang berbeda, akses terhadap sumber daya yang juga berbeda, terus finansial kemampuannya juga berbeda. Jadi yang utama ya kita memang harus support, terutama yang smallholder tadi ya, yang petani itu perlu kita support untuk bisa meningkat dari sisi praktik sustainability-nya. Oke. Sekarang mungkin penjelasan ke Pak Nasat ini, menyambung juga mungkin statement dari Bu Wahyu tadi. Ini kalau kita melihat dari perspektif di luar ini, yaitu perspektif inisiatif dagang hijau. Seperti apa sebenarnya sebagai organisasi non-profit kita tahu terlibat di sini dan menghadapi hal tersebut. Bagaimana Pak lika-likunya? Ya, mungkin terima kasih Mbak. Ya, IDH sebagai organisasi non-profit dan peran kita itu adalah untuk sebagai convener atau perekat dari berbagai pihak, terutama multi stakeholder yang memiliki visi keberlanjutan, termasuk dari swasta, pemerintah, dan CSO. Jadi sebenarnya tujuannya kan sama, mungkin cara pencapaiannya harus bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, kaitan dengan kelapa sawit, tentunya ini adalah suatu komoditas yang sangat penting untuk dunia bahkan, dan juga untuk produksi di Indonesia. Seperti disampaikan oleh Bu Wahyu, dan 41% produksinya adalah oleh petani swadaya. Dan sebagai kita ketahui, ada berbagai tantangan untuk mencapai ekspektasi ataupun apa yang diinginkan dalam keberlanjutan tersebut, sehingga produksinya bisa berjalan jangka panjang, baik terhadap lingkungan, dan juga bisa mensejahterakan secara berkelanjutan. Nah, tantangan-tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya dari pihak swasta ataupun pihak pemerintah atau pihak NGO lainnya. Tentunya ini bagaimana kita bisa membangun desain bersama, kemudian bisa mengeksekusi bersama, dan kemudian bisa mencapai dampak yang kita inginkan. Oke, Pak Nasat mungkin menyambung juga, ini kita tahu kan jika IDH sendiri ini tentunya banyak hal, tidak hanya minyak sawit yang concernnya, tapi kalau membandingkan dengan tantangan sendiri antara minyak sawit dengan komoditas lainnya, mungkin lebih spesifik seperti apa? Tentunya hampir semua mungkin ada dampaknya Mbak. Yeah. Dan tentunya fokus kita memang terhadap untuk bagaimana mencapai bentang alam yang berkelanjutan. Nah, di dalam bentang alam itu ada hutan, kemudian ada daerah untuk produksi, daerah sistem supporting lainnya, sehingga bagaimana ini bisa didesain untuk mencapai tujuan yang berbagai hal tersebut gitu, secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan tentunya ini harus saling berkoneksi, dan kita harus melihat bahwa tidak bisa sawit lebih bagaimana, kopi lebih bagaimana, pangan lebih bagaimana. Namun keseimbangan ini tentunya kita harus mereferensikan terhadap ilmu pengetahuan dan juga faktor-faktor variabel seperti sosial dan ekonomi. Baik, karena tadi sudah diakui oleh Pak Nasat, memang ternyata banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di industri ini ya. Bahkan jika dibandingkan dengan komoditas lain memang punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, kalau kita berfokus nih ke Bu Wahyu, mungkin bisa menambahkan dan menjelaskan lebih lanjut terkait tantangan memang ada. Akhirnya dari tantangan ini kita harus mengeluarkan solusi nih. Seperti apa akhirnya solusi yang lahir, Bu? Silakan Bu Wahyu. Ya, kami dari Sinarmas Agribusiness and Food ya melakukan berbagai engagement ya terhadap aktor-aktor di kelapa sawit tadi, terhadap supplier kami itu ada yang pabrik kelapa sawit ya, kebun juga gitu ya, dan juga kepada petani swadaya tadi ya. Dan ada beberapa program yang sudah yang dilakukan oleh Sinarmas, di antaranya adalah program sawit terampil gitu. Jadi program sawit terampil itu merupakan program yang diinisiasi di 2020 ya oleh Sinarmas Agribusiness and Food, dan kemudian kami mengajak ya Fuji Oil, Mars dan Fuji Oil itu untuk tujuannya adalah supaya mensupport proses transformasi di petani swadaya. Yang kami lakukan dengan program sawit terampil adalah dengan pelatihan, namanya adalah pelatihan ke petani
terkait dengan good agriculture practices ya, tata cara perkebunan yang baik, pelatihan untuk pembentukan kelembagaan ya, karena sangat penting gitu ya. Dan yang terakhir kita mempersiapkan untuk petani-petani tersebut siap untuk sertifikasi ISPO dan RSPO. Oke. Ya. Sebelum lebih lanjut ke sertifikasi, tentu secara awal dulu tadi akhirnya dari permasalahan yang timbul ini ada lahirlah program sawit terampil ini. Nah, tentu dari 41% ada petani swadaya, ini pasti ada target sendiri jumlah petani yang diharapkan. Nah, ini seperti apa target-target yang diharapkan dari program ini sebenarnya, Bu? Oke. Jadi target yang kami set up dari awal yaitu 4.500 petani dengan 6.000 coaching session ya, karena kita melakukan pelatihan petani dengan basisnya coaching gitu ya. Dan approach yang kami lakukan, mungkin sebelum melanjutkan saya sampaikan tentang approach ya. Approach yang kami lakukan dalam program sawit terampil itu, pertama kami melakukan engagement terhadap supplier gitu. Karena ya sebelum program sawit terampil sebenarnya sudah ada program yang dilakukan oleh kami, yaitu traceability to plantation. Kami mendata petani-petani yang menjadi rantai pasok dari Sinarmas ya, Sinarmas Agribusiness and Food. Itu adalah petani yang menyuplai pabrik kelapa sawit pihak ketiga. Dari situ kami melakukan engagement nih, karena dari data-data yang kami dapatkan di traceability to plantation tadi, kita mendapatkan info tentang bagaimana performa atau praktek-praktek di petani. Jadi setelah itu kami melakukan engagement kepada pabrik kelapa sawit, dealer juga ya, pokoknya aktor di dalam rantai pasok, dan juga terhadap petaninya itu sendiri. Setelah itu kami memberikan training, pelatihan. Yang pertama adalah master training. Kami menggandeng Smart Research Institute ya, untuk training of trainer gitu. Dan juga itu kepada field agent yang menjadi implementing partner ya, yang akan nanti mendampingi petani, dan juga terhadap petani-petani warrior ya, kita bilangnya petani-petani yang memang nanti kita harapkan bisa menularkan kepada petani lainnya gitu. Ya, setelah itu kita mulai mengidentifikasi, melakukan coaching satu persatu ke petani. Kami datang ke petani untuk memberikan informasi bagaimana cara berkebun yang baik. Termasuk juga di situ kami memasukkan aspek-aspek sustainability gitu ya. Seperti itu sih approach-nya. Oke, ada tentunya ternyata agendanya banyak sekali Bu ya, untuk petani ada training, kalau tadi saya dengar, terus juga ada pendampingan, hingga akhirnya petani tersebut tentunya merasakan manfaat dari adanya program ini. Namun kalau kita membahas tentang manfaat ini sendiri Bu, kita tahu dalam mengimplementasikan program ini tentu ada tantangan yang ditemukan ketika perjalanannya. Seperti apa di lapangan atau tantangan yang harus dihadapi untuk mengimplementasikan program ini? Iya, betul Mbak Ovi ya. Tantangannya lumayan. Ya pasti ya Pak ya, karena kan goalsnya emang benar-benar luar biasa. Ini memberikan edukasi ke petani. Silakan, seperti apa yang dirasakan? Pertama, di awal program tidak semua supplier kami ya, pabrik kelapa sawit itu welcome terhadap program ini ya, karena ini program baru, kira-kira apa nih nanti dampaknya terhadap bisnis mereka gitu ya. Jadi belum di awal-awal masih perlu proses gitu ya untuk meyakinkan pabrik kelapa sawit yang memasok ke kami untuk bisa ikut di program. Selain pabrik kelapa sawit juga kami memiliki tantangan, karena tidak semua dealer yang ada di rantai pasok pabrik itu juga setuju untuk ikut program, karena kan kita program ini kan berdasarkan rantai pasok ya. Jadi dari pabrik kelapa sawit disuplai oleh dealer itu disuplai oleh petani. Jadi engagementnya memang mulai dari pabrik kelapa sawit untuk sampai mencapai ke petani. Di petani pun juga seperti itu gitu ya. Jadi masih mempertanyakan ya, karena
program ini kan banyaknya ke pelatihan-pelatihan gitu ya. Petani biasanya menanyakan ini sumbangan real materinya seperti apa gitu. Ingin itu bukti yang nyatanya ya. betul, bukti nyata seperti itu. Dan selain itu karena program Sawit Terampil ini menggunakan aplikasi ya, aplikasi kita ada platform namanya Cultitrace, maka salah satu tantangannya adalah karena di remote area ya, yang kadang aksesnya gitu, akses terhadap teknologi petani juga masih terbatas, tapi untungnya sekarang hampir semua petani memiliki ini ya, dan petani sawit itu kaya-kaya. Aduh, apa saya jadi petani aja nih Bu, petani sawit lagi. Iya. Oke, berarti memang tantangannya tidak hanya terbentur dari SDM, tapi juga ada tantangan-tantangan seperti teknologi yang harus dihadapi dan pastinya bisa remote area ya, areanya terpencar-pencar. Petani itu kan kita kan ada di beberapa kabupaten ya, di 2 provinsi, jadi itu sangat terpencar jangkauannya. Mungkin itu. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, maka akan meningkatkan daya tawar petani terhadap perusahaan, termasuk juga daya tawar dari sisi komersial ya.